di Ampera dekat stasiun Bekasi Timur. Waduh, aduh, depan rumah. Ya ampun. Mau makan dulu ya. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Hari ini saya datang ke Rumah Sakit Bekasi. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Halo warga 62, balik lagi sama gue. Kemarin malam, tepatnya Senin 27 April 2026, dunia transportasi publik kita baru aja berduka parah. Ada tragedi memilukan di stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api jarak jauh KAJJ Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Nggak main-main, dampaknya luar biasa fatal. Sampai 28 April pagi, update jumlah korbannya nembus 14 orang meninggal dunia dan 84 orang luka-luka. Kejadian ini langsung bikin geger se-Indonesia. Sampai Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, nggak tinggal diam. Beliau langsung turun gunung pagi-pagi banget ke RSUD Bekasi. Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Presiden sampai harus ngecek langsung? Dan gimana kronologi kasarnya sampai tragedi maut ini bisa kejadian? Yuk kita bedah tuntas. Insiden di stasiun Bekasi Timur. Ini kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini menabrak KRL yang... Oke, kita bahas dulu kenapa kecelakaan yang masuk sejarah terburuk perkereta apian kita ini bisa terjadi. Jadi, menurut informasi awal dari PT KAI, tragedi ini bermula dari hal yang sering banget jadi penyakit di jalanan kita, perlintasan sebidang. Awalnya, ada sebuah mobil taksi online yang nemper rel alias nyangkut di jalur perlintasan langsung, JPL, kawasan Bulak Kapal. Gara-gara insiden taksi ini, operasional kereta terganggu dan KRL Komuter Line relasi Kampung Bandan Cikarang harus berhenti standby di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Sialnya, dari arah belakang di jalur yang sama, melaju KAJJ Agro Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya. Entah karena miskomunikasi sistem atau pengereman yang telat, KAJJ tersebut melibas masuk dan menabrak keras gerbong KRL yang lagi berhenti. Ngerinya lagi, gerbong KRL paling belakang yang tertabrak itu adalah gerbong khusus wanita, sampai kondisinya tertembus lokomotif dan hancur parah. Melihat warganya jadi korban, pada Selasa pagi 28 April 2026, Presiden Prabowo langsung tancap gas meluncur ke RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Beliau ngecek langsung kondisi korban di ruang bedah dan perawatan, serta ngobrol ngasih dukungan moral secara langsung ke pasien dan keluarganya. Di sini pemerintah ngambil sikap tegas. Fokus utamanya adalah memastikan semua korban luka dapat perawatan VIP sampai pulih total 100%. Dan semuanya, termasuk biaya pemakaman korban jiwa, ditanggung penuh oleh asuransi dan KAI. Jadi nggak ada cerita keluarga korban terlantar mikirin biaya. Selain itu, Presiden Prabowo nggak mau kecolongan lagi. Beliau langsung menginstruksikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) buat menggelar investigasi menyeluruh. Beliau mau tahu letak masalahnya di mana, apakah ada kelalaian manajerial atau murni error di lapangan.
Selanjutnya, nah ini yang paling make sense dan patut kita kawal bareng-bareng. Prabowo langsung menyoroti biang kerok sesungguhnya, perlintasan sebidang yang nggak dijaga. Beliau ngegas bilang kalau perlintasan di jalur perkereta apian kita, khususnya di Pulau Jawa, itu masih banyak warisan zaman Belanda yang udah puluhan tahun nggak dibenahi. Guna mencegah nyawa melayang lagi di kemudian hari, Pak Prabowo ngambil langkah bold dengan menyiapkan anggaran fantastis sekitar 4 triliun rupiah. Duit ini bakal dipakai khusus buat ngerombak total sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa. Solusinya konkret, dibangun pos jaga resmi atau dibikinin flyover sekalian supaya kendaraan sama kereta api nggak saling silang lagi. Bahkan khusus di Bekasi yang tingkat macet dan bahayanya parah, Presiden udah setuju buat ngebangun flyover pakai skema bantuan langsung dari Presiden. Insiden Bekasi Timur ini benar-benar jadi tamparan keras buat keselamatan transportasi publik kita di Indonesia. Kita doakan bareng-bareng, semoga para korban jiwa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan korban luka bisa cepat beraktivitas lagi. Harapannya lewat evaluasi tegas dan kucuran dana triliunan dari pemerintah ini, nggak ada lagi tragedi nyawa melayang cuma karena perlintasan kereta yang ngasal. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak perlintasan sebidang dihapus dan diganti flyover semua? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang aware, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di update selanjutnya. Peace out! Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak yang tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan luka beratnya berapa Pak? Dan ada yang udah bisa pulang atau enggak sih? Sebagian sudah pulang. Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Kalau Ya. untuk kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.